Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, hari ini temannya yang tidak masuk ada berapa orang? Siapa saja? Silakan Mas Wahyu. Siapa saja yang hari ini tidak masuk? Oh, Mas Handayani tidak masuk pada hari ini. Hanya satu. Oh, alhamdulillah. Teman kita hari ini ada yang sakit, Mas Handayani. Mari kita doakan terlebih dahulu. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nah, selesai. Oke. Silakan tempat duduknya, bukunya dikeluarkan, tempat duduknya dirapikan. Hari ini kita akan belajar bersama. Nah, sudah siap semua? Oke. Ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran pada saat kita belajar nanti. Silakan dipimpin berdoa Mas Wahyu. Alhamdulillah, amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pengelolaan usaha. Ada yang pernah dengar? Yang pernah dengar ada istilah yang namanya CV, terus PT, BUMN, ataupun swasta. Ada yang pernah dengar? Oh, belum pernah mendengar ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat atau pernah mendengar mungkin berita di TV perusahaan yang depannya itu ada namanya PT, atau mungkin menemui di jalan mungkin ada istilah CV firma agama, mungkin begitu. Pernah mendengar atau melihat? Oh, belum. Nah, pada pagi hari ini kita akan memiliki tujuan pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama kita akan mengetahui apa itu sih pengelolaan, jenis-jenis pengelolaan usaha. Yang kedua, kita akan mendengarkan pemahaman kita supaya kita dapat menjelaskan atau mengerti tentang jenis-jenis pengelolaan usaha. Yang ketiga yaitu mendengarkan penjelasan dari guru, siswa, dan dapat membedakan macam-macam yang sudah disebutkan tadi. Dari beberapa jenis pengelolaan usaha, siswa dapat mengerti apa saja sih yang membedakan di antaranya itu. Nah, jenis pengelolaan usaha, namanya saja sudah pengelolaan usaha. Nah, pengelolaan usaha itu apa sih? Ada yang pernah mendengar atau melihat ataupun sudah belajar di buku? Apa sih pengelolaan usaha itu? Mari kita coba anak-anak membaca terlebih dahulu di bukunya. Apa sih pengelolaan usaha itu? Apa itu? Nah, pengelolaan usaha, ada yang sudah tahu? Ya, silakan Mas Salib. Nah, mirip. Ada yang bisa melengkapi? Mas Alvan mungkin? Oke. Hampir lengkap. Kalau disimpulkan artinya itu begini. Pengelolaan usaha itu adalah kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan atau individu dalam bisnisnya, dalam pendirian usaha tersebut. Jadi itu awal mulanya itu
bisnis itu akan diarahkan kemana begitu. Dan penyesuaiannya anggaran keuangan serta menjalankan perusahaan dan berkaitan aspek anggaran, keuangan serta produksi, pemasaran dan sumber daya manusianya. Nah, itu adalah arti dari pengelolaan usaha. Jadi awal mulanya itu seperti apa, ingin dibentuk seperti apa, terus mau pengelolaan seperti apa, kita mau menjual barang itu seperti apa begitu. Mungkin anak-anak bisa mendemonstrasikan praktek. Nah, misalnya begini, Mas Alif ingin memiliki usaha ternak lele. Nah, usaha ternak lele ini Mas Alif nanti mendapatkan benihnya itu dari mana, terus nanti pemasaran dari lelenya apabila sudah layak untuk dijual itu mau dijual kemana, terus sumber keuangan atau dana yang digunakan dari Mas Alif itu bersumber dari mana, dan apabila keuangan itu meminjam kepada seseorang, berarti kita memikirkan nanti keuntungan yang didapatkan dari penjualan lele itu apakah bisa mengembalikan peminjaman uang dari seseorang tersebut. Jadi begitu, kita harus memiliki rencana awal. Itu jadinya Mas Alif itu seumpama dia mau membuat peternakan lele, jadi dia harus memikirkan terlebih dahulu itu usaha lelenya itu mau dibawa kemana, mau dibawa ke PT atau CV atau kemana. Itu yang dinamakan pengelolaan usaha. Nah, silahkan sekarang kalian membaca kembali di halaman 47, membaca tentang jenis-jenis usaha. Ada apa saja sih pengelolaan usaha tersebut? Sudah? Oke. Kalian sudah membaca secara individu. Sekarang Bapak mau membuat beberapa kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Nanti silahkan Mas Alif dengan Mas Alvan kelompok pertama, Mas Amar dengan Mas Ferdi kelompok kedua, dan Mas Sudarjat sama Mas Wahyu kelompok ketiga. Silahkan sekarang kalian bisa menuju ke kelompoknya masing-masing, membuat berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Nah, apabila sudah, sekarang sampaikan pemahaman kalian tentang jenis-jenis pengelolaan usaha yang kalian telah baca tadi. Apa yang kalian dapatkan dari hasil membaca tadi. Nah, setelah itu kalian diskusikan kepada teman sebangku kalian. Apakah pendapat kalian itu serasi atau ada perbedaan. Nah, perbedaan nanti itu bisa kalian ambil kesimpulannya itu seperti apa, begitu. Silakan teman-teman, saya kasih waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan hasil pemahaman kalian dengan teman kelompok kalian. Nah, apabila sudah, silahkan kalian menghadap ke depan lagi. Sekarang kita akan sharing tentang apa yang kalian dapat dari diskusi kalian tadi dengan kelompok kalian. Nah, silahkan. Dari mulai kelompok 1 dari Mas Alif, silahkan menyampaikan ada berapa jenis-jenis pengelolaan usaha itu. Silahkan Mas Alif.
Ya, betul. Ada usaha yang dikelola perseorangan dan dikelola oleh kelompok. Nah, betul betul. Ya, cukup. Lanjut ke kelompok 2. Ya kan, kelompok 2. Ya, perseorangan itu kecil. Ya, modalnya kecil. Terus perusahaannya biasanya kecil dan tempatnya terbatas. Terus yang ketiga apa? Perusahaan dikendalikan oleh pemilik modal. Ya, betul. Betul betul. Lanjut ke kelompok 3. Silahkan Mas Sudarjat menyampaikan hasil diskusinya. Usaha kelompok itu ada CV, ada persekutuan firma, ada apa lagi? Ada PT. Oke, betul. Nah, dari penyampaian ketiga kelompok, adakah perbedaan dari yang disampaikan kelompok 1 mungkin berbeda dengan kelompok 2 atau kelompok 3? Ada yang bisa menyampaikan perbedaannya, letaknya di mana? Silakan, teman-teman. Ya, kelompok 3 silakan menyampaikan. Perbedaannya ada di kurang. Berarti yang kelompok 1 kurang. Kelompok 3 menyampaikan ada 5 jenis-jenis pengelolaan usaha. Yang apa itu? Oh ya, betul. Berarti yang secara kelompok ya. Oke. Nah, apakah ada lagi yang perbedaan dari ketiga kelompok? Tidak ada. Siap. Oke. Nah, Bapak tambahkan sedikit lagi karena kalian tadi belum menyampaikan yang ini. Jadi dalam pengelolaan usaha itu ada juga yang namanya badan usaha. Nah, badan usaha ini ada dua macam. Ada dua macam, yaitu badan usaha milik negara yang pertama dan badan usaha milik daerah. Ya, untuk yang BUMN atau badan usaha milik negara itu, usaha tersebut atau bisnis tersebut itu dikelola langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah pusat. Nah, yang di bawahnya itu ada yang namanya Menteri Industri. Nah, dan setiap BUMN itu dia memiliki direktur yang memimpin langsung berjalannya bisnis tersebut. Lalu dari direktur itu dia pastinya akan melaporkan ke Menteri Industri tersebut. Jadi Menteri Industri itu dia pasti akan mengontrol berjalannya badan-badan usaha milik negara tersebut melalui direktur yang memimpin BUMN secara penuh gitu. Misalnya contohnya BUMN itu seperti Pertamina, terus PT Kereta Api. Nah, itu adalah macam-macam contoh dari BUMN. Dan yang kedua itu ada yang namanya badan usaha milik daerah. Nah, kalau daerah berarti usaha tersebut itu hanya sebatas daerah itu saja. Di luar daerah tersebut sudah tidak ada wewenang dari pemerintah daerah. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti PDAM. Nah, PDAM itu dia dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Dia untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan air yang ada di daerah tersebut. Itu anak-anak. Paham ya? Berarti selain ada jenis-jenis usaha, nah jenis-jenis usaha itu juga memiliki badan yang mengelola itu. Nah, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah dari Mas Ferdi. Apakah termasuk perseorangan itu ke BUMN atau BUMD? Oh ya. Pertanyaan bagus. Jadinya untuk perseorangan itu dia tidak masuk ke
BUMN maupun BUMD. Dia itu dikelola langsung oleh dirinya sendiri yang membuat usaha itu. Gitu Mas Ferdi. Nah, Bapak ulang kembali untuk merefresh kalian. Kalian kan tadi sudah bertanya. Sekarang Bapak ingin menanyakan, ada berapa macam pengelolaan usaha yang berkelompok? Silakan Mas Wahyu. Ada berapa? Ya. Ada berapa? Ada 5. Silakan, siapa yang bisa menyebutkan 5 tersebut itu apa saja? Ada yang tahu? Oke, Mas Amar, silakan Mas Amar. Yang pertama ada yang namanya perseorangan komoditer atau JV. JV itu apa Mas Amar? Oh, yang dibikin oleh 2 orang atau lebih. Oke. Terus yang kedua, persekutuan firma atau yang disingkat FA. Ya. FA itu ada perjanjian tertulis untuk membuat usaha itu. Ada beberapa orang yang tertulis dalam CV atau surat yang bermaterai dan dimiliki oleh beberapa orang. Nah, selanjutnya ada apa? Yang ketiga, PT atau perusahaan terbatas. Perusahaan terbatas ini ada berapa macam tadi yang sudah didiskusikan oleh Mas Amar? Ada berapa? Ada 2, PT terbuka dan PT tertutup. Oh ya, yang PT terbuka itu oke, betul, sudah belajar ini Mas Amar. Yang PT terbuka itu bisa dimiliki oleh masyarakat umum, sedangkan yang PT tertutup itu hanya bisa dimiliki orang yang berkecimpung di perusahaan itu saja, tidak bisa dimiliki oleh masyarakat untuk ikut mendirikan PT tersebut. Masyarakat tidak bisa. Yang keempat ada koperasi. Yang kelima ada apa? Yayasan. Betul. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mengerti apa itu pengelolaan usaha dan jenis-jenisnya maupun badan usaha yang mengelola itu apa saja. Nah, sekarang Bapak ada tugas untuk kalian supaya kalian lebih mengerti dan paham untuk jenis-jenis pengelolaan usaha, yaitu silahkan kalian nanti di rumah kalian bisa bekerja kelompok sesuai kelompoknya tadi 3, itu membuat sebuah peta konsep mulai dari pengertiannya yang sudah kalian diskusikan, terus macam-macamnya apa saja, jenis-jenisnya apa saja, dan badan yang mengelola itu apa saja. Begitu. Mengerti ya anak-anak? Oke. Bapak kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita bisa belajar apa saja anak-anak? Oke, yang pertama adalah apa itu pengelolaan usaha. Kedua, jenis-jenis pengelolaan usaha itu apa saja. Dan yang ketiga adalah badan usaha yang mengelola itu apa saja. Nah, itu sudah cukup bagi kalian. Bagi nanti kalian bisa mengembangkan sendiri pemahaman kalian. Apabila kalian menemui istilah-istilah tersebut di jalan ataupun di jajan maupun barang-barang yang ada di sekeliling kalian, nanti kalian pasti lebih mengerti. Oh, jadi begini untuk pemasaran dari perusahaan terbatas itu seperti ini, begitu. Oke, silahkan kalian rapikan terlebih dahulu. Pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih atas antusias dan partisipasi kalian. Semoga ilmu yang diberikan Bapak kepada kalian lebih dimengerti oleh kalian dan paham. Oke, pembelajaran kali ini sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Mas Bayu silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Mungkin cukup dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.